Yang keenam, tahadu ta'amu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Kalau kita dikasih orang hadiah, setiap kita tengok hadiahnya itu ingat kita orang. Ini saya setiap hari nengok jam 6:05, ingat saya. Ini bukan main-main jam saya ini. Ini jam ini mereknya Casio, kasih orang. Yang mengasih jam ini namanya Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak. Jadi setiap nengok jam ini ingat dia. Cincin ini pun dikasih orang enggak. Tiba-tiba jumpa sama orang nggak tahu saya namanya, terus begitu jumpa Ustaz katanya tuh dibuka katanya langsung pasang tadi. Nggak tahu saya warnanya biru juga saya. Lalu kemudian baju ini pun dikasih orang lagi. Nanti ukiran Aceh ya. Tapi hadiah yang paling berkesan, yang paling saya ingat sampai sekarang, ada orang ngasih hadiah sama saya. Masjid namanya Masjid As-Somad, lokasinya di Bogor. Yang ngasih itu namanya Ustadz Edi dari Benar Meriah. Kenal Bapak Ibu orang? Nggak kenal. Beliau membangunkan satu masjid. Kalau turun kita dari masjid itu langsung disambut ikan. Di atas air dibangun masjid itu. Nanti panjang umur, sehat badan, insya Allah kita pergi sama-sama ke Bogor, ke Masjid As-Somad. Cantik ikan, jadi turun kita bagikan ikan itu. Masya Allah, saya pula melepas ikan di situ. Acara melepas ikan. Saya di mana-mana biasanya acara gunting pita, tanda tangan prasasti, meletakkan batu pertama. Pas di masjid itu melepas ikan, melepas. Sampai sekarang ikan itu tak sampai ke saya. Cemana lah nasib ikan itu. Apalah salahnya kirimkan pakai paket agak sekilo kan. Ikan dikirimkan busuk lah Pak Ustaz. Jadi lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, punya kawan macam-macam perilaku dan perbuatan. Yang paling berkesan di hati saya Ustadz Edi ini, dibangunkannya untuk saya satu masjid namanya Masjid As-Somad. Jadi kalau ada orang lain mau bangunkan masjid, klaim untuk saya buatkan namanya Masjid As-Somad 2, karena udah ada satu di Bogor. Nah, berkesan sekali. Saya kan gak kaya Pak Ustadz, gak bisa kami bangunkan Ustadz masjid. Berbagi hadiah tidak selamanya mesti benda. Berbagi kasih sayang, berbagi doa. Saya Pak Ustadz tak ada, saya bisa ngasih apa-apa ke Ustadz. Saya cuma ngasih doa di tengah malam. Doa untuk saya satu aja, tak usah banyak-banyak. Doakan supaya saya mati husnul khatimah. Kalau cuma husnul khatimah sikit kali lah Pak Ustadz. Tambah satu lagi, ya Allah gemukkan Ustadz sedikit. Karena aku kasihan kali nih, dia keliling di sana kemari, tegaknya pun dah miring-miring, tengok saja dia. Doa yang paling hebat, karena doa di tengah malam saat tahajud ikhlas, maka saya tak bisa ngasih apa-apa ke Ustadz Edi. Saya selalu mendoakan dia tiap malam. Termasuk tadi habis selesai bangun saya tadi mandi, wah terasa betul. Kalau mau kalian merasakan mandi pakai air es, datanglah ke Benar Meriah. Oh, mau gila. Adanya air panas di situ, cuman mau kita coba. Habis tapi segar, habis mandi ini segar. Pertama sholat sunat wudhu, sholat sunat wudhu. Habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat. Usolli sunat hajat untuk kawanku Ustadz Edi. Kenapa tak Ustadz ucapkan? Gak boleh, nanti ditangkap Bawaslu. Kan dalam masjid. Tapi Bapak Ibu dah tahu kan niat saya itu kan, tahu kan? Pernah nggak tahu juga. Sholli sunnatal hajat untuk sahabat Ustaz ini. Kalau berdoa di masjid pun gitu juga. Jangan dikuat-kuat, apalagi itu nyari lawan namanya. Untuk kawan Ustaz Edi. Orang jaga juga hati perasaan orang. Betul? Setuju Bapak Ibu. Berikutnya yang ke 6 ke 7 ke 7
Yang ketujuh setelah berbagi hadiah adalah idza maridha, kalau dia sakit fa'udhu, tengok dia kalau sakit. Saya dalam 1 bulan saya usahakan menengok orang sakit. Jangan tunda-tunda. Turun dari airport, buka handphone, sedang dirawat di rumah sakit, langsung kita beli buah, langsung pasar buah, jangan pulang ke rumah dulu, beli pasar buah, datang, tengok orang sakit. Apa kabar bapak, apa kabar ibu? Ya sakit lah, orang sakit belum ditanya. Jangan cerita sakit di tempat orang sakit, karena dia sudah sakit memikirkan penyakitnya. Jangan kedatangan kita menambah sakit. Cerita yang lain-lain. Aku ini sakit Pak Ustadz. Apa kata dokter? Kata dokter, aku ini Pak Ustadz nampaknya nggak sampai hari Jumat gul, kata dia. Begitu kata dia, Pak. Iya. Ku tengok bapak sehat. Kalau ku tengok dokter, dia mati dulu. Menengok orang sakit jangan terlalu jujur. Ini banyak orang terlalu jujur. Kalau ku tengok dari gaya gue nih, berat. Beberapa kawanku macam ini 3 hari gul. Bangkitkan semangat dia. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini mau mengatakan kau mati, tapi kalau tidak, kata Allah, kau tak mati. Ada jamaah saya di Pangkalan Kerinci, Riau. Kata dokter, dadanya mesti dibelah, ditarik urat kaki naik ke atas, namanya bypass. Kata dokter, kalau tidak mau bypass, mati dalam 2 bulan. Jumpa sama saya, ketua masjidnya. Apa kabar Pak Haji? Sehat. Kemarin katanya divonis 2 bulan. Iya, terus udah 2 tahun Pak Ustadz, mati-mati. Jangan tambah rukun iman kita jadi 7. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Rukun iman kita tetap 6. Tapi istri saya tetap saya bawa ke dokter, anak saya sakit tetap saya bawa ke dokter, saya pun ke dokter, dan saya ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, dan saya ceramah juga di IID, Ikatan Istri-Istri Dokter Indonesia. IDI yang tak pernah saya ceramah satu, Ikatan Dukun Indonesia. Maka jenguk orang sakit berkesan sekali. Saya pesankan ke saudara saya Ustaz Edi, jenguk orang sakit itu berkesan luar biasa. Ada kawan saya di Riau, dia jadi bupati 2 periode. Saya tanya, banyak duit bapak untuk menyerang Fajar? Saya tak pakai duit Pak Ustaz. Terus gimana? Saya asal nampak saya orang ramai, saya singgah. Asal nampak saya orang sakit, saya singgah. Ada orang mati, saya singgah. Ada orang pesta, saya singgah. Suatu hari saya lagi naik mobil Pak Ustaz, pas naik mobil nampak saya ada pentas, tenda-tenda. Turun saya bilang, assalamualaikum bapak, saya berbaik tuan rumah, saya mohon maaf karena saya tidak dapat hadir acara pernikahan anak kalian kemarin, tapi saya mengucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semua keluarga sakinah mawaddah warahmah bla 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 bla. Selesai, udah habis itu baru disambut sama tuan rumah, mohon maaf Pak, kami baru masang tenda, pestanya besok. Jadi kalau mau dipakai jurus ini, tanya dulu baik-baik sebelum kata sambutan. Jangan sampai di situ, mohon maaf atas meninggalnya bapak kemarin, saya tidak sempat ikut sholat jenazah. Rupanya orangnya masih ada sakit di dalam. Tanya baik-baik supaya jangan sampai salah. Idza maridha, kalau dia sakit, fa'udhu, tengok. Menengok orang sakit itu kita mensyukuri nikmat sehat kita. Di samping orang sakit itu ada sebesar jam itu kotak. Untuk apa? Darah diambil dari badan, masuk ke kotak selama 2 jam, diputar lagi masuk ke badan. Mudah-mudahan saudara kita yang sedang cuci darah diberikan Allah ketabahan, kesehatan, kekuatan. Gara-gara buah pinggang tak berfungsi. Kenapa buah pinggang tak berfungsi? Gara-gara banyak duduk. Ceramah subuh duduk, ceramah duha duduk, ceramah zuhur duduk, wirid yasin sore duduk, pengajian malam duduk. Alhamdulillah di Benar Mariah ini saya sudah disediakan kursi tapi ceramah berdiri.
Kenapa? Tadi udah saya coba dulu, teriak yang belakang. Kalau Ustadz lain mengamuk dia disuruh berdiri. Kenapa kalian suruh berdiri? Tapi saya husnuzon, mereka nyuruh berdiri supaya saya tidak kena sakit buah pinggang. Minum pagi teh manis, gula. Minum siang kopi, gula. Menyaring kopi, menyaring teh, saringan namanya buah pinggang. Buah pinggang menyaring, tersumbat, mengkristal. Teh, kopi, gula, jeruk, pewarna, minuman saset, pengawet, menggumpal di dalam buah pinggang. Itulah dia namanya CANCER, cancer, kanker. Kanker itu kan kantong kering, menggumpal di dalam. Makanya minuman yang paling bagus adalah air putih. Inilah macam yang di Masjid Al-Falah, sehat, minum mineral. Nabi tak pernah minum teh, Nabi tak pernah minum kopi, Nabi tak pernah minum zat pewarna. Minuman Nabi air putih, air susu, madu. Maka mudah. Tapi yang minum kopi tetap, hanya saja habis minum kopi tetap minum air putih. Orang Mesir kalau dia minum teh segelas, itu air putihnya segelas. Betul kan Ustaz Riza? Segelas teh, segelas air putih. Asal habis teh segelas, minum air putih itu apa? Untuk membasuh supaya bersih. Gula, oh gula ini berbahaya sekali. Diabetes meletus. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya sehat. Jadi saya kalau ditanya orang, apalah resep Ustadz bisa sehat walafiat? Saya di Al-Falah minum air putih. Di masjid-masjid lain saya sarankan pengurus-pengurus masjid, kalau Ustadz Somad ceramah kasih air putih. Begitu juga dengan Ustadz yang lain. Leher ini panas, pita suara ini menggelegar. Habis itu dikasih air panas, gula, rusak dia. Umur 50 tahun suara tak keluar. Apa kabar? Jamaah udah ketakutan. Judul ceramahnya pula malam pertama di alam barzah. Apa nggak horor? Kata jamaah, ini lagu pertama dan terakhir di masjid ini. Berkali keseramah, macam nonton film hantu rasanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, idza mata, kalau dia mati, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Saya dalam 1 bulan saya usahakan datang menengok orang mati. Cuman saya kalau menjenguk orang mati biasanya malam. Jarang saya jenguk orang mati siang. Karena kalau saya jenguk orang mati siang tak jadi masuk ke dalam. Begitu sampai langsung foto dulu, rusak hati saya. Padahal niat mau menengok orang mati. Makanya kalau dapat berita meninggal jam 5 sore, pasti dikebumikan besok. Meninggal jam 8 malam, datang saya jam 12 malam. Duduk saya di samping jenazah. Ibu, kalau suami meninggal, menangislah air mata masuk ke dalam. Jangan memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Man darabal khudud, siapa yang memukul-mukul pipi, wasaqqal juyub, merobek-robek kantong, laisa minna, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ada nih orang meninggal lakinya menarik rambut. Kalau rambut dia aja tak apa-apa, rambut kawannya pun ditariknya juga. Dan cakar-cakar dinding, meratap. Ada. Terus ditanya orang, kenapa kau menangis? Warisannya sedikit kali. Serahkan pada Allah. Ada ibu-ibu yang nggak menangis waktu suaminya meninggal. Ibu nggak nangis? Tidak. Ibu tabah, memang udah lama aku tunggu. Maka mati dia hari ini. Apa enggak kerjanya narkoba Pak Ustaz? Pulang-pulang mata saya lebam biru ditepuk, ditempeleknya Pak Ustaz. Jadi kematian dia ini memang doa saya yang tertunda nih Pak Ustaz. Jangan sampai kita mati istri kita bahagia, tapi jangan pula terlalu larut dalam kesedihan. Iringkan jenazahnya. Perempuan tidak boleh mengiring jenazah sampai ke kubur. Kenapa perempuan tak boleh mengiring jenazah? Karena perempuan itu daya rekamnya kuat. Kalau sampai dia mengiring jenazah, sampai menengok ke liang lahat, sampai mati dia akan terekam. Makanya banyak perempuan setelah meninggal lakinya tak sanggup dia lagi. Kenapa? Ditanya, suami ibu mana? Suami saya tetap ada bersama kami.
walaupun jasadnya dia lahat, tapi dia selalu bersama di hati kami. Betul gak, Bu? Mudah-mudahan ibu semua istri yang solihah, bapak semua suami yang soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, masyarakat benar meriah baik, memilih pemimpin yang baik, benar meriah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau sudah suaminya genderuwo, istrinya mak lampir, anaknya tuyul, memilih hantu. Karena daftarnya DPT, daftar pemilih tuyul, sama DPS, daftar pemilih setan. Tapi kalau orangnya baik, maka insya Allah keluarga baik, pemimpin pun baik, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun. Saya kalau mengiringi jenazah saya iring. Kalau boleh masuk ke dalam bagus, masuk ke dalam liang lahat itu, gak muat banyak-banyak, 3 orang cuma, satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki, biasanya keluarga. Saya ketemu dengan preman, antiknya nampak bekas antik, sholat di masjid. Saya ini penjahat dulu Pak Ustaz. Sebetulnya dia nggak ngomong, udah nampak mukanya jahat. Tengoklah telinga saya Pak Ustaz. Semua minuman khamar sudah saya minum Pak Ustaz. Terus gimana ceritanya Bapak tobat? Ada kawan saya meninggal, jadi saya ikut mengiring. Pas di samping liang lahat itu, saya nengok ke bawah. Tak cemana, macam ada yang nolak, jatuh saya ke bawah. Nah, jadi bagus juga kawan-kawan kita pecandu narkoba, penjahat ini dibawa, udah agak dekat, tolak kan ke dalam. Jadi pas megang jenazah itu Pak Ustaz, terasa dingin dari gigi ke bawah Pak Ustaz, dingin kaki saya ini. Itulah awal saya tobat Pak Ustaz. Betul. Kita meletakkan jenazah itu sampai sekarang terekam. Saya waktu meninggal almarhumah mak saya 18 Maret 2019, 6 tahun yang lalu, saya menyambut di bawah, saya letakkan ke liang lahat bagian kepala, saya membuka talinya, saya membuka wajahnya, saya menempelkan ke arah kiblat, menempelkan hidung wajahnya ke dinding tanah. Ini dinding tanah, nah wajah itu menempel. Bayangkan dekatnya kita dengan tanah itu. Bapak Ibu kalau mau merasakan liang lahat nanti malam pas mau tidur, tempelkan dinding ini ke dinding kamar. Ini tempat tidur, tempelkan. Mau merasa. Kalau istri nanya, mau apa bang? Geladi kotor. Rasakan mati. Cerita mati ini jangan banyak Ustaz cerita mati. Ingatlah mati jamaah, ingatlah mati. Kita akan mati. Tapi dia sendiri tak pernah ingat mati. Saya siapkan satu tas, isinya kain kafan, ada di kamar. Saya kasih tahu istri saya, kalau aku mati di rumah ini, kuburkan aku di depan masjid, samping ada masjid, kuburkan aku pas depan masjid, supaya masjid ini tak diambil Salafi Wahabi. Tapi kalau aku mati di Aceh, mati di Jawa, mati di Kalimantan, jangan jenazahku naikkan ke pesawat pulang ke rumah. Kenapa? Tiket mayat mahal. Dan aku tak mau satu tempat sama sayur. Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad, satu lah di situ sama karung, sama koper, sama ayam. Bagus cepat lagi kuburkan. Jangan jenazah tahan lama-lama. Dan saya pesan ke kawan ke tim, tapi kalau aku mati pas jadwal di Sumatera Utara, maka kuburkanlah aku di kaki almarhumah emakku. Sudah ada tanah kosong, saya belikan tanah 22 meter, ke belakang 60 meter, memanjang sampai ke tepi sungai. Saya kasih tahu ke saudara saya, sepupu saya, kalian udah kubelikan tanah, ambillah tanah kuburan. Sampai sekarang satu pun gak ada orang tuh yang mau pojok situ, mau dekat sungai, ambillah. Tapi yang satu ini jangan kalian ambil, bagian satu di kaki almarhumah emakku, aku mau dikuburkan situ, masih kosong sekarang. Jadi kalau cerita mati ini jangan cerita teori. Kain kafannya siap, tempat tanahnya siap. Supaya apa? Supaya jangan terlalu panjang angan-angan. Tapi yang pula gara-gara ini lalu calon-calon bupati ini mengundurkan diri semua. Terus ditanya, gimana Pak kampanye? Aku mau mati aja Pak. Jangan, karena bekal mati itu bukan cuma sholat. Bekal mati itu adalah
jadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, membangun masjid, menolong santri, memberikan pendidikan gratis, itu juga adalah bekal mati amal soleh, amal soleh. Yang kesembilan, apa dia? Setelah meninggal dunia tetap tak putus hubungan kita. Kalau dapat bapak ibu di benar meriah kabar Ustaz Somad meninggal dunia, apakah putus hubungan kita? Tidak. Maukah bapak ibu di benar meriah ini mengirimkan Al-Fatihah untuk saya? Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Katanya boleh membacakan Al-Fatihah untuk orang hidup, boleh. Membacakan Al-Fatihah untuk orang hidup itu namanya tawassul. Aku bertawassul kepadamu dengan surat Al-Fatihah. Dengan bacaan surat Al-Fatihahku ini, sehatkan kawanku Ustadz Edi, panjangkan umurnya, berkahi keluarganya, dan sampailah hajat dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihahnya gitu. Kenapa Ustaz ajarkan baca Fatihah begitu? Karena banyak sekarang orang kalau udah Al-Fatihah, macam dapat bakwan panas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sependek-pendek kiriman Al-Fatihah. Yang paling bagus kata Imam Syafi'i, wa in khatimul Qur'ana, kalau mampu mengkhatamkan sekhatam Al-Qur'an, wakafkan Al-Qur'an, ini wakaf Al-Qur'an, sampai khatamkan Al-Qur'an. Kalau menengok dari susunan cantiknya Quran di Masjid Al-Falah ini, nampaknya gak pernah dibaca. Janganlah suuzon Pak Ustaz. Ini Quran ini sebetulnya tukang langgang lintang muka ini kemarin. Anak-anak ini baca Quran, tapi begitu kami tahu Ustaz Somad mau datang, kami susun dengan rapi dan cantik. Nah, gak boleh kita suuzon. Nah, kirimkan Al-Fatihah. Saya membacakan Yasin tiap malam Jumat, malam kosong. Tak sanggup baca Yasin, bacakan Al-Fatihah untuk saudaraku. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup juga. Ada sungai dekat sini, ada. Untuk apa Pak Ustaz? Terjun ke sungai. Ngabis-ngabisin beras benar meriah. Yang terakhir, yang ke-10. Ulkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal itu sebutkan yang baik-baik. Kalau kita sebutkan aib saudara kita yang jelek-jelek, nanti sebelum mati kita akan melakukan perbuatan itu. Hati-hati. Kalau kita ada bertiga, saya, Ustadz Nazar, Ustadz Edi, lalu kami bertiga membicarakan kawan kami. Ingat, ketika kau diajak membicarakan aib orang lain, saat kau tak ada, maka kaulah yang akan dibicarakan. Kalau kita punya kawan kita tuh asik menceritakan laki orang tinggi, orang macam mesin pompong rusak, maka yakinlah saat kau tak ada, kau yang akan membicarakan. Kalian yang membicarakan aib saya, jangan bicarakan di belakang saya. Kenapa? Karena informasinya kurang lengkap. Akulah yang lebih tahu tentang aib ini. Jadi kalau kebetulan tertangkap, kita bilang, kau ngomong tentang aku jangan di belakangku, langsung di muka. Karena informasi yang up to date dari sini lebih lengkap dan terpercaya. Sebutkan yang baik-baik saja. Saya tak pernah salah, saya tak pernah silap. Saat kita berkata aku tak pernah salah, aku tak pernah silap, disitulah kita sedang silap dan salah.
Pas sudah jam 6:30. Ternyata kalau kita ngomong di dekat orang yang hatinya bersih itu tak terasa waktu itu begitu cepat berlalu. Saya pernah ngomong ceramah di depan orang, wah lamanya minta ampun Bu Rasul, lama kali. Selesai ceramah aku bilang sama jamaah, tadi aku tutup ceramah depan kalian lama kali kurasa. Kata jamaah, kami pun yang mendengar lebih lama lagi dari Ustaz. Tapi karena jamaah di Benar Meriah ini orangnya hatinya bersih. Ustaz ngomong begini nih kok tahu Ustaz hati kami bersih. Kita kan nggak perlu kalau beli beras 1 karung, kan nggak perlu kita masak semua. Kita ambil aja 1 kaleng susu, asal sudah enak lah itu semua kan. Jadi orang Benar Meriah ini nggak perlu semuanya saya kenal. Ada 1 aja yang saya kenal baik, insya Allah begitulah semua. Di mana Ustaz kenal orang Benar Meriah? Tidak di sini, di Bogor saya kenal. Dia membangun pesantren gratis. Pas wisudanya saya dan diajak untuk melantik anak-anak itu. Jadi orang Benar Meriah ini saya sudah kenal lama. Maka ketika dia ada hajat sesuatu saya janji ke dia, kalau Ustaz Edi nanti perlu, aku yang akan datang ke kampung Ustaz Edi. Inilah saya sedang datang untuk menunaikan janji saya ini sekarang. Ini mau pilkada, jaga persatuan, jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu hanya domba. Jangan mau termakan isu, karena kita masih makan nasi. Ucap lagi tak lama lagi. Iya Pak Ustaz, bingung kami, banyak betul pilihan. Gak usah bingung-bingung. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi ke yang lain. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, kekal abadi hingga ke jannah. Akhirnya kita bersama dengan Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari Masjid Al-Falah di dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan, lapangkan kuburnya, berikan rahmat kasih sayang. Wala rariban illa anjabatah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala aziban illa zawajatah, yang belum ada keturunan berikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma dafa'an al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina, selamatkan Benar Meriah dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.